Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam video ini saya akan mengkaji atau membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Al-Alim Al-Alama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tanpa basa-basi, langsung saja. Al-Babul Awwal, adapun ini bab pertama, fi fadlil ilmi, ing dalam keutamaan ilmu, wal ulama'i dan ulama, wa fadli ta'limihi dan keutamaan belajar ilmu, wa ta'allumihi dan mengajarkan ilmu. Jadi di dalam bab pertama ini Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama serta menjelaskan keutamaannya belajar dan mengajarkan ilmu atau mengamalkan ilmu. Qala, berkata atau berfirman sapa Allah Ta'ala maha tinggi Allah, yarfa'i, maka mengangkat sapa Allah alladina, terhadap orang-orang amanu kang iman sapa alladina minkum, dari kalian semua, walladina, dan orang-orang utul ilma, yang diberi sapa alladina al-ilma terhadap ilmu, darajatin, beberapa derajat. Jadi dalam surah Al-Mujadalah ini ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat kepada orang-orang di antara kalian semua yang beriman, serta mengangkat atau memberi derajat pada orang-orang yang belajar ilmu atau yang diberi ilmu. Aywa yarfa'u, tegasnya atau maksudnya mengangkat sapa Allah al ulama'u terhadap para ulama, minkum, dari kalian semua, darajatin, beberapa derajat, bima, sebab sesuatu, jama'u, yang mengumpulkan sapa ulama terhadap ma minal ilmi wal amali, yakni dari ilmu dan amal. Jadi maksudnya Allah akan mengangkat beberapa derajat ulama di antara kalian sebab mereka telah mengumpulkan ilmu atau belajar ilmu, mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, mengatakan siapa Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga Allah meridhokan, anhuma, atas Ibnu Abbas, darajatul ulama, adapun derajat-derajat para ulama, fauqal mu'minina, di atas orang-orang yang beriman, bisa baimi ati darajatin, dengan 700 derajat. Ma bainad darajataini, sedangkan jarak di antara dua derajat, khamsumi ati amin, dengan perjalanan 500 tahun. Jadi Ibnu Abbas mengatakan derajatnya para ulama dengan derajatnya orang beriman itu memiliki jarak. Nah, jaraknya ini adalah 700 derajat, yang dimana di antara dua derajat ini jaraknya, misalkan orang beriman itu memiliki atau sudah di tahapan 1 derajat, sedangkan ulama yang berada di 700 derajat, yang 700 itu yang dimana jika orang beriman ini ingin naik level atau menaiki tahapan kedua, yang kedua derajat ini, dia harus menempuh 500 tahun. Begitu istimewanya para ulamanya di hadapan Allah.
Lanjut, wa qallallahu ta'ala, dan berfirman sapa Allah ta'ala maha tinggi Allah, syahida bersaksi sapa Allah annahu sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan yang patut disembah illa huwa kecuali Allah, wal malaikatu dan para malaikat, wa ulul ilmi dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi dalam surat Ali Imran ini Allah mengatakan bahwasannya Allah bersaksi. Allah menjadikan zatnya sendiri untuk bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang patut disembah. Nah, lalu Allah mengatakan yang kedua para malaikat, dan yang ketiga adalah wa ulul ilmi dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-ayah, terhadap ayat di sini dijelaskan bahwasanya fabada'a maka memulai sapa Allah ta'ala maha tinggi Allah binafsihi dengan zatnya, watana dan menjadikan yang kedua sapa Allah bimalaikatihi dengan malaikat Allah, watalaka dan menjadikan yang ketiga sapa Allah bi ahlil ilmi dengan orang-orang yang berilmu. Fabada'a itu Allah memulai dengan zatnya sendiri, watana dan Allah menjadikan yang kedua para malaikat. Jadi para malaikat itu dijadikan yang kedua untuk bersaksi, watalasa dan menjadikan yang ketiga sapa Allah bi ahlil ilmi dengan orang-orang yang berilmu, wanahika dan cukup bagimu bihada dengan ini syarafan kemuliaan, wa fadlan dan keutamaan, wa jalalatan dan keagungan, wa nublan dan keutamaannya. Jadi cukuplah bagimu untuk berpegangan pada ayat ini yang menyebut ahli ilmu di urutan ketiga untuk menunjukkan kemuliaan, keutamaan, keagungan dan keluhuran. Wa qala Allah ta'ala dan berfirman sapa Allah ta'ala innama yakhsha sesungguhnya atau innama yakhsha hanyalah takut sapa Allahu innama yakhsha hanyalah takut Allahu terhadap Allah min ibadihi dari para hamba Allah al ulama sapa al ulama para ulama. Artinya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut terhadap Allah hanyalah ulama. Di sini juga dijelaskan bahwa ulama itu adalah orang yang beriman, orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan. Wa qala Allah ta'ala dan berfirman sapa Allah ta'ala innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman wa amilu dan mengerjakan sapa alladzina as-solihati beberapa amal soleh, ulaika adapun mereka alladzina hum khairul bariyah ialah sebaik-baiknya makhluk. Dalam Quran surah Al-Bayyinah ya, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau amal-amal kebaikan, sesungguhnya mereka itulah orang-orang sebaik-baiknya makhluk. Ila qaulihi hingga firman Allah ta'ala maha tinggi Allah, dalika adapun itu surga Aden liman bagi orang khosya yang takut sopoman robbahu terhadap Allah terhadap Tuhannya ya, terhadap Allah sama aja. Jadi yang demikian itu orang-orang yang tadi beriman dan mengamalkan amal soleh, balasannya adalah surga Aden, ialah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Hanya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang balasannya nanti surga. Faktadot maka menetapkan al-ayatani kedua ayat annal ulama bahwasannya para ulama humul ladina orang-orang yakhshawna yang takut sopo alladina Allah terhadap Allah ta'ala maha tinggi Allah, walladina dan orang-orang yakhshawna yang takut sopo alladina Allah terhadap Allah hum khairul bariyah ialah sebaik-baiknya makhluk. Fayun tiju maka mengeluarkan natijah atau nilai atau
kesimpulan annal ulamaa, bahwasanya para ulama hum khairul bariyah, ialah sebaik-baiknya makhluk. Faktadot, maka menetapkan, maka kedua ayat ini menetapkan bahwasannya para ulama adalah orang yang takut kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baiknya makhluk. Dan dapat diambil kesimpulan, ditarik kesimpulan bahwasanya ulama adalah sebaik-baiknya makhluk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa yuridi, menghendaki Allah bihi, dengan man, khairon, kebaikan, yufaqihu, maka memberi pemahaman sopo Allah terhadap man, fit dini, dalam masalah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairon yufaqihu fit din, barang siapa yang dikehendaki kebaikan yang sempurna oleh Allah, maka dia akan memberinya pemahaman tentang masalah agama. Wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u, adapun para ulama, warathatul anbiya, ialah pewaris para nabi. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wahasbuka, dan cukup bagimu, bihada, dengan ini, ad-darajati, derajat, majdan, mulianya, wa fakhron, dan agungnya, wa bihadihi, dan dengan inilah, ar-rutbati, tingkatan, syarafan, mulianya, wa dzakaron, dan sebutannya, wa idza kana, dan di saat la rutbata, tidak ada tingkatan, fauqan nubuwah, di atas kenabian. Jadi di sini dijelaskan bahwa cukup bagimu dengan derajat ini untuk mendapatkan kemuliaan dan keagungan, dan juga dengan tingkatan ini mendapatkan kemuliaan dan sebutan yang baik. Dan ketika sudah tidak ada lagi tingkatan yang melebihi tingkat kenabian, tingkat para nabi, maka tidak ada lagi satupun kemuliaan yang melebihi kemuliaan warisan dari tingkat kenabian itu. Fala syarafa, maka tidak ada kemuliaan fauqal syaraf fil wirathati, yang di atas kemuliaan mewariskan, litilka rutbati, pada itulah yaitu tingkatan, wa ghayatul ilmi, dan ini beda lagi berarti ya. Jadi tidak ada lagi tingkatan yang memiliki tingkat kenabian, maka tidak ada lagi satupun kemuliaan yang melebihi kemuliaan warisan dari tingkat kenabian itu. Ghayatul ilmi, dan adapun tujuan ilmu, al-amalu, ialah mengamalkan, bihi, dengan ilmu, annahu samaratuhu, karena bahwasannya amalun bi adalah buahnya ilmu. Jadi tujuan akhir dari ilmu adalah pengamalannya, karena pengamalan dari sebuah ilmu itu adalah buah dari ilmu sendiri. Jadi seperti hadis yang mengatakan ada al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, ilmu jika tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi tujuan dari ilmu tujuan dari ilmu itu sendiri adalah pengamalannya, karena pengamalannya adalah sebuah ilmu, adalah buah dari ilmu itu sendiri. Lanjut, wa faidatul umri, dan manfaat umur, wa zadul akhirah, dan bekal di akhirat. Dari tadi kan tujuan dari ilmu itu sendiri adalah pengamalannya. Nah, dan untuk manfaat dari umur dan sebagai bekal di akhirat kelak nanti. Jadi ilmu itu adalah sebagai bekal kita nanti semuanya kelak di akhirat ya. Faman, maka barang siapa dofiro memperoleh sopoman
bihi dengan apa nih? Dengan amal sa'ida maka beruntung sopoman. Wa man fatahu khasira walamma dzukira indallahu rajulani. Jadi di sini adalah barang siapa yang mampu mengamalkan maka dia beruntung dari mengamalkan ilmu itu sendiri. Seperti yang tadi disebutkan, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan buah yang tak berbuah jika bagaikan pohon yang tak berbuah. Jika pohon itu tak berbuah, kita tidak bisa merujak, gitu kan. Dan barang siapa yang tidak mampu mengamalkan maka dia merugi. Faman dzukira bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Barang siapa yang memperoleh ilmu, dzukira memperoleh sopoman bihi dengan amal atau ilmu, sa'ida maka beruntung sopoman. Wa man fatahu, dan barang siapa yang melewatkan sopoman terhadap ilmu, khasira maka rugi. Walama dan di saat disebutkan indahu sallallahu alaihi wasallam di sisi Nabi sopo rojulani, dua orang lelaki. Jadi di saat disebutkan ada dua orang lelaki di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahaduhuma, yang ada pun salah satunya rojulani ini abidun, ialah ahli ibadah. Wal akharu, dan ada pun yang lainnya alimun, ialah ahli ilmu. Jadi dua lelaki ini, yang satu ada ahli ibadah dan yang satu adalah ahli ilmu. Qala, maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu, adapun keutamaannya, al alimi fadlul ilmi, adapun keutamaannya ahli ilmu, alal abidi, atas ahli ibadah, ka fadli, seperti keutamaanku, ala adanakum, atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi keutamaan orang yang ahli ilmu atas ahli ibadah yaitu sama seperti keutamaannya Nabi, yaitu ibaratnya mengajarkan kepada orang-orang yang tidak, atau orang yang paling rendah di antara kalian semua. Jadi ahli ilmu itu ibaratnya suruh mengamalkan ilmunya, intinya seperti itu. Waqala, dan bersabda sapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, man sapa wong salaka menempuh sapa man torikon terhadap jalan, yang lubu yang mencari sopoman fihi di dalam torikon ilman terhadap ilmu, salaka maka menempuhkan Allahu Allah bihi dengan man torikon terhadap jalan, min turukil jannah, dari jalan-jalan surga. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan atau suatu jalan dari beberapa jalan menuju surga. Jadi ketika kita sedang mencari ilmu, kita akan diberikan oleh Allah suatu jalan dari beberapa jalan menuju surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolaba, adapun mencari, faridotun, kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Wa talibul ilmi, dan adapun orang yang mencari ilmu, yastaghfiru lahu, ialah memintakan ampunan, lahu bagi talibul ilmi, kullu syai'in, segala sesuatu, hatta huta, hingga ikan, fil bahri, di laut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, yaitu mencari ilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa talibul ilmi, dan pencari ilmu itu yastaghfiru, dimintakan ampunan, lahu bagi tolabul ilmi tadi, kullu syai'in, segala sesuatu. Jadi para pencari ilmu akan dimintakan ampunan atas segala sesuatu hingga ikan di lautan.
Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sapa wong goda pagi-pagian itu libil ilmi, untuk mencari ilmu, sholat maka bersolawat alaihi atas man al malaikatu sopo al malaikatu malaikat, wa burika dan diberkahi lahu sopo lahu bagi man fi ma'isyatihi dalam kehidupannya man. Jadi Nabi bersabda di sini, man goda li talibil ilmi, barang siapa yang pagi-pagi sudah mencari ilmu, sholat alaihil malaikatu, maka malaikat bersolawat atasnya, wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan hidupnya akan diberkahi. Dan hidupnya akan diberkahi, itu aja. Jadi barang siapa yang pagi-pagi yang mencari ilmu jam 5 subuh, jam 6 untuk mencari ilmu, sholat alaihil malaikatu, maka malaikat akan bersolawat atasnya, wa burika lahu, dan diberkahilah kehidupannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa goda pagi-pagi, berangkat pagi-pagi sapa man ilal masjidi, ke masjid, la yuridu, seraya tidak menghendaki sapa man illa ayyata'allama, kecuali hendak mempelajari sapa man khairan, terhadap kebaikan, au yu'allimahu, atau hendak mengajarkan sapa man terhadap khairan, kana lahu, maka ada bagi man ka ajri hajin, seperti pahalanya haji tamin yang sempurna. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, barang siapa yang pagi-pagi berangkat ke masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka pahala atasnya seperti pahalanya haji yang sempurna. Jadi enak sekali ya ini jika ada orang pagi-pagi berangkat ke masjid. Nah, orang ini tidak lain tidak bukan adalah untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala sama seperti pahalanya haji yang sempurna. Wabillahi wallahu a'lam bishawab. Mungkin segini saja untuk kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah makna, karena saya masih belajar. Ungdur makola wala tandur makola, lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Dah, gitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.